warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Firmansyah SPDI. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini Senin 29 November tahun 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya minta Wiwit untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan yang baik dan berfungsi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di kelas ini. Baiklah, sebelum memasuki materi, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pak Guru ada? Wiwit ada? Julio? Wahid? Kemudian Indah? Desak? Rita? Esti? Dea? Ina? Dan Elsa. Ada semua ya? Alhamdulillah. Perlu dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya harus dalam kondisi semangat juga. Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Masih ingat? Masih. Salah satu upaya agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dengan menjaga aurat. Oleh karena itu, materi kita kali ini adalah tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru punya video tayangan, tolong disimak. Kelihatan ya? Oke, kita mundur lagi sedikit. Oke, pertanyaannya di antara beberapa penampilan yang tadi lewat di catwalk tadi, manakah penampilan yang menunjukkan pakaian aurat? Baju hijau. Yang baju putih ini kira-kira menutup aurat tidak? Kurang. Bagaimana menurut kamu, bagaimana dulu? Menutup aurat atau tidak? Kurang. Kenapa kurangnya? Di bajunya. Esti, pendapatnya bagaimana? Menutup aurat atau tidak? Kenapa? Ya, yang pakai kerudung di belakang menutup aurat atau tidak? Belum sempurna. Oke. Jadi
ada ketentuan-ketentuan sendiri dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Oke, sebelum kita masuk materi, Pak Guru ingin mengukur sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi kita kali ini. Kalian tahu aurat? Tahu ya? Ina tahu aurat? Aurat itu apa ya? Rita, boleh? Apa itu aurat? Aurat itu bagian tubuh manusia yang tidak diperbolehkan dilihat oleh lawan Oke. jenisnya. Bibit, batasan aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar Pak Sampai? sampai di lutut. Oke, bagus. Kemudian Ina, untuk batasan aurat perempuan mana yang harus ditutupi? Dari kepala sampai kaki kecuali muka dan kepala. Oke, bagus. Nah, jadi pengetahuan kalian Pak Guru anggap sudah bagus, namun ada poin-poin yang nanti akan kita bahas dalam pelajaran kali ini, yaitu tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan manfaat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan penuh percaya diri. Oke, lanjut. Nah, ini kita baca sama-sama ayat atau dalil yang memerintahkan kita untuk menutup aurat. Oke, ikuti Pak Guru boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika qul li azwajika wa banatika wa banatika wa nisa'il mu'minina wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna yudnina 'alaihinna min jalabibihin. min jalabibihin. Dzalika adna Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. ayyurafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Faruk kelihatan artinya bisa baca? Oke, tolong dibacakan artinya. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya seluruh tubuh mereka. Yang demikian itulah bagi mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian metode yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah menggunakan poster komen. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja siswa ini untuk bahan diskusi. Ada poster di sini. Silahkan kalian amati poster tersebut. Di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berkaitan dengan materi kali ini. Nanti setelah selesai berdiskusi, silakan masing-masing
mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti secara bergantian anggota kelompok yang tidak berdiskusi akan berkunjung kepada kelompok-kelompok lain secara bergantian nanti diputar ya. Oke, mungkin Pak Guru bagi kelompok dulu sebelumnya. Yang putra satu kelompok sendiri, Putri barisan ini satu kelompok, dan yang Putri sudah satu kelompok ya. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan, kita ambil bahan dulu sedikit. Gini aja deh, biar aman. Yang mana silakan diambil. Yes. Silakan membuat kelompok tanpa membelakangi teman yang lain. Artinya bisa dalam bentuk lingkaran supaya semuanya bisa melihat gambar yang akan dikomentari. Baru dulu. Komentari, apa komentar Anda tentang gambar tersebut? Nah, gambar ini menunjukkan apa, gambar ini menunjukkan apa, kan? Kemudian yang kedua, kenapa menunjukkan apa? Kenapa alasannya? Kenapa kasih? Kemudian apa hubungan antara saya? Oke, di sini bagaimana, ada pertanyaan? Apa komentar? Ada dua gambar kan pasti berbeda. Gambar yang mana? Kalau ini sekarang jadi kan. Kemudian mengatakan yang antara kedua bahasa ini apa? Lima kan pasti berbeda ini kan. Jelaskan kenapa. Dan apa hubungan ini kan? Apa perbedaan antara gambar? Ini kan ada beda kan gambarnya. Manakah yang kalian pilih? Ya kalian harus pilih yang mana? Alasannya kenapa? Nah, apa hubungan gambar dengan materi kita? Ya, jelas ya? Ada ketentuan, ada hubungan ya? Ada kaitannya? Ya. Oke, silakan. Kalau kurang jelas, boleh kalian mencari informasi melalui media apa untuk menambah informasi kalian. Atau membuka buku sebagai bahan tambahan bacaan kalian boleh. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke Pak Guru. Nanti ini kelasnya kalau kita ganti aja tak bisa mau. Ada masalah ya, saya. Dan ada masalah enggak? Kurang berapa lagi? Ini sabar. Ininya jam lewat 5 ada masalah ya, bisa ya? Iya, Di cara singkat aja ada masalah ya. Ini bagaimana, ada masalah? Sudah? Kalau berapa itu kamu bisa belajar aja. Cari di Google. Terus mulai tiga aja. Kalau dua nanti kan yang penting ada yang menjelaskannya paham. Oke, maaf sebentar. Masih pada inti pelajaran ini. Astagfirullah ya Allah, saya Oke, sudah sampai mana? Ada kesulitan? Tidak ada? Masuk kaitannya ya, nomor 3 kaitannya gambar tersebut dengan materi kita. Apa jika dikaitkan dengan materi kita apa kaitannya? Ya, ini juga sama. Gambar tersebut jika dikaitkan dengan materi kita apa kaitannya? Hubungannya di mana?
menentukan atau tidak menentukan? Kita jangan secara garis besar saja supaya nggak terlalu lama waktu, garis besar nanti penjelasannya ketika konsultasi. Dan tidak menentukan. Sudah? Kalau laki-laki sudah oke, Kan aku nggak ya materi kita apa? Sudah? Selesai diskusinya? Oke, untuk selanjutnya silakan kalian tunjuk mewakili kelompok kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah ditunjuk? Kemudian yang berikutnya hasil diskusinya kalian tempel di posnya kalian ya. Jadi nanti ada teman kalian yang menjaga posnya. Dan nanti ada teman lain dari kelompok yang lain datang ke tempat kalian, silakan dijelaskan apa yang ada di kelompok kalian. Begitu juga sebaliknya, jadi saling tukar informasi, saling mengunjungi. Nanti ketika datang ke kelompok temannya yang lain ada pertanyaan, silakan diberi pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang memang dirasa susah dan tidak bisa menjawab, silakan dijadikan catatan untuk kita selesaikan sama-sama. Seperti itu ya. Oke, boleh kelompok 1 ditempel di sana, dilepas dan bentuknya tadi dilepas, kemudian ditempel. Kelompok 2 di sebelahnya, kelompok 3 di sini. Dan bentuknya dilepas. Ya, itu di sini. Oke, ditempel. Sudah bisa. Oke ya, bisa ya. Mobilnya bisa. Oke, good. Oke, good. Oke. Yang pertama, saya persilakan kepada yang menjaga stand-nya, yang menjaga posnya untuk mengambil posisi. Silakan KS ya. Kalau Pak Nur, boleh. Untuk putaran pertama, silakan kalian nanti berkunjung, boleh membawa buku catatan. Silakan ditanya sebanyak-banyaknya jika ada yang kurang dipahami. Kelompok laki-laki putaran pertama akan berkunjung ke kelompok 2 perempuan. Kelompok ini akan berkunjung ke kelompok 3. Dari kelompok 3 akan berkunjung ke kelompok 1. Nanti ada aba-aba dari Pak Guru. Contohnya geser, nanti bergeser. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan hitungan ketiga semuanya menuju ke tempat masing-masing. 1, 2, 3, silakan. Yang ini bagaimana, silakan. Sudah selesai? Sudah selesai menjalankannya? Sudah? Oh, ini kesempatan bertanya atau belum bertanya? Ya, boleh. Lebih rapi dan lebih higienis ya, kelihatannya lebih teratur. Dan kalau yang ini bisa jadi dari pokoknya langsung dijual tanpa penyucian. Ini sudah Jadi bagaimana? kurang Harus sudah? Sudah kasih kesempatan bertanya buat teman-temannya? Ada bertanya? Apa?
Jadi fungsi ini apa fungsinya sebenarnya? Fungsi pembungkusnya itu buat apa? Buat menutupi aurat Aurat. Pas sudah tertutupi, manfaatnya apa? agar tidak terlihat oleh orang lain sama lawan jenis. Oke, kita kembali ke sana. 2, 3, silakan bergeser. Ya. Saya seperti instruksinya. Jadi gambar pasangan dengan pisang yang dijual di supermarket. Tentunya harganya lebih mahal yang di supermarket daripada yang di pasaran. Dijelaskan kenapa? Oke. Karena dari kemasannya pun terlihat berbeda, lebih rapi di supermarket daripada di pasaran. Karena dia manis. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa dia Ya. Dia gambarnya lalatnya ini lalatnya ya. Saya Tisla, ini kan lebih tertutup. Apa pertanyaannya tadi? Apa tadi? Lebih mahal Saya bertanya. dan lebih berkualitas. Kalau yang ini kan tanpa ini kan karena dia udah terbuka dan tertutup. isinya tuh manis. Menggunakan baju tertutup. Jadi kalau dikaitkan dengan materi kita, ya dapat dulu tuh manis. Iya, harganya lebih tentunya hasilnya lebih Jelas. tapi Tapi dalam jelas, nanti bisa disimpulkan, saya katakan biar kalau bisa yang minta dibahas mana baru mana yang kurang jelas sudah dijelaskan lagi. Tujuannya, yang kembangannya. Ini bagaimana loh? Kaitan dengan ini dengan paket Sini kaitkan kalau yang memakai dalam sistem plastik manusia pakai Jadi sebenarnya fungsinya apa sih? Pakai yang keluar fungsinya apa? Pas sudah itu badannya apa manfaatnya apa? fungsi dari menutup aurat. Sama seperti ini gitu ya. Fungsi menutup aurat Ya, ya. Gimana ada pertanyaan yang mau dijawab? Bisa untuk menyimpulkan dari ketika apa yang dapat dilakukan Sabar dulu, tidak apa-apa ya. Yang di sana ST sudah? Sudah. Oke, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, bila beri tepuk tangan buat Oke. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Boleh, silakan dulu. Kita tadi diskusi saling tukar informasi, kelompok yang lain juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang saya ingin melihat hasil atau ingin mengecek sejauh mana atau apa sih yang kalian dapat di kelompok kalian tujuh. Yang pertama saya minta untuk Nesa. Nesa tadi kelompok 2 ya? Di kelompok 1 dapat apa Nesa? Itu Laura. Kelompok 1 yang sana ya? Ya, kelompok 1 ya. Apa saja dapat apa di sana?
Ini tadi ke kelompok 2 dan kelompok 3. Di kelompok 2 dapat apa, Bibit? Apa dijelaskan di kelompok 2? Tentang menutup aurat Ya. dan yang tidak menutupnya. Apa kaitannya dengan materi kita? Atau apa manfaatnya untuk aurat dari gambar itu? Agar tidak Apa? Ada yang mau bantu temannya? Wahid? Wahid, mau bantu? Asli banyak sekali di tidak mengganggu Ya, benar. Angkat. Ya, ada yang bantu? Kelompoknya saja deh, kelompok 2 mana? Ini ya. Kelompok 2 di kelompoknya ada apa sih? Elsa? Yang tanda tadi lupa, di kelompoknya ada apa Elsa? Kalau ada bisa, kaitannya dengan materi kita apa? Tina, bisa dibantu temannya? Yang ada di kelompoknya, di kelompok 2. Orang itu seperti pisang, seperti dibaca seperti gambar yang kedua. Seperti pisang yang kedua itu dia lebih tertutup dan tidak langsung menyentuh. Keutamaannya dibanding dengan pisang yang tidak tertutup. Dia lebih kalau dipegang langsung kena. Ya, kelebihannya apa? Apa sih kelebihannya atau keunggulannya dibanding pisang yang lainnya? Tertutup dan lebih Kalau dia tertutup, jadi apa? Istimewa, kayak gitu ya. Jadi bersih tentunya, ya kan? dijauhi Kemudian setelah bersih buahnya, maka akan menaikkan harga jual buah tersebut. Walaupun rasanya sama-sama pisang. Oke, kelompok ini coba dia apa yang didapat di kelompok 1? Oke. Jadi lebih milih yang mana sih? Betul. Karena sejatinya ketika kita menutup aurat, maka manfaatnya akan kembali ke kita sendiri. Ya. Oke, mereka kita akan simpulkan bersama-sama tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, ketentuannya adalah kelihatan nggak? Properti ya? Manfaat berpakaian yang pertama adalah jadi ketika milih baju, ketika membeli baju harus diutamakan tujuan pertama, yaitu fungsi berpakaian untuk menutup aurat. Kemudian yang kedua untuk memperindah, mempercantik, supaya enak dipandang, pilih pakaian yang enak dilihat. Yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat, seperti dia. Mengundang syahwat yang bagaimana? Yang masih menampakkan lekukan tubuhnya. Pakai pakaian yang tertutup. Kemudian, tidak transparan itu artinya tembus pandang ya. Pakaiannya tipis, tembus pandang. Ini yang tidak boleh. Nutup aurat, tapi pakaiannya tembus pandang, sama saja. Jadi yang pertama nutup aurat, kemudian tidak mengundang perhatian lawan jenis, tidak transparan, kemudian harus tidak ketat. Seperti tadi yang ditampilkan di video fashion show tadi, ada salah satu model yang menggunakan kerudung, tapi apakah menutup aurat? Tidak. Kenapa tidak menutup aurat? Tidak. Oke, pakaiannya ketat. Jadi ini ketentuan saya. terselang
Yang selanjutnya bukan untuk tabarruj, bukan untuk pamer. Beli baju ada mereknya, foto dikatakan mereknya. Nah, jadi bukan seperti itu tujuannya. Apa yang sekarang lagi ngetren? Aulia ya? Iya. Pakai baju Aulia udah bagus pakaiannya. Tapi ketika tujuan pakai pakaian ini bukan untuk menutup aurat, tujuannya untuk pamer, ketika foto dikatakan mereknya dan lain sebagainya, itu sudah tidak lagi niat. Ini nama amal mungkin. Sesungguhnya segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Walaupun baik yang dilakukan, jika niatnya buruk, maka apa yang dia peroleh adalah sesuai dengan niatnya. Termasuk dalam hal yang sepele sederhana dalam hal berpakaian, ketika pakaiannya bagus menutup aurat, tapi tidak dibarengi dengan niat yang baik, maka akan kembali ke niat awal. Jadi ada 5 ketentuan ya, syaratnya menutup aurat, pakaiannya tidak mengundang perhatian lawan jenis, tidak transparan, tidak ketat, harus longgar, dan bukan untuk pamer. Pakaiannya bukan untuk pamer sebenarnya, buat menutupi aurat. Ada yang tahu ya? Nah, Ada. Nah, tujuan berbusana itu apa sih? Tadi kita sudah keliling ke rumah masing-masing. Yang pertama, menutup aurat dan sebagai perhiasan ya, perhiasan diri, memperindah diri. Kemudian memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Melindungi diri kita sendiri sebenarnya pakai pakaian. Kemudian sebagai bagian dari ibadah menunjukkan bahwasanya kita taat kepada perintah Allah, menghindarkan diri dari godaan syaitan. Kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai ketentuan syariat tadi, maka ini akan mengundang perhatian setan, mengundang perhatian lalat. Juga tadi berbeda ya. Pertama tadi ketika pakaiannya terbuka, mengundang perhatian lalat. Lalatnya kan enggak akan menggoda. Begitu juga dengan wanita. Wanita yang pakaiannya tampilannya tidak menutup aurat akan banyak mengundang setan dan godaan-godaan yang justru akan merendahkan dirinya sendiri. Hari ini kita bisa saksikan di Instagram atau di Facebook bagaimana perempuan yang pakaiannya terbuka justru banyak yang komentar, like, ya kan? Itu artinya sama seperti permen yang tadi ada di gambar. Banyak lalat yang singgah, banyak lalat yang tertarik untuk singgah, banyak orang untuk menggoda, yang justru itu akan merendahkan martabat wanita itu sendiri. Kemudian sebagai identitas diri kita sebagai seorang muslim dan muslim, dan yang selanjutnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berpakaian apa saja sih hikmahnya? Pertama, sebagai bukti keimanan kita kepada rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qadar. Yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. 5, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tanpa ada sikap perilaku. Jadi sebenarnya berpakaian menutup aurat itu kembalinya manfaatnya pada diri sendiri. Seperti yang gambar-gambar kalian lihat, semakin tertutup penampilan seorang wanita, semakin laki-laki akan menghargai. Semakin terbuka, memang banyak yang mendekatkan, tapi mendekatnya bukan untuk menghormatinya, untuk menggodanya, untuk melecehkannya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari perilaku pelecehan seperti itu, jaga penampilan kita. Dan saya yakin ketika kita sudah menjaga aurat kita, penampilan kita, orang lain juga akan segan ketika ingin melakukan pelecehan terhadap kita. Beda ketika kita berpenampilan terbuka, itu artinya kita mengundang. Jadi penampilan itu mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Semakin tertutup, semakin orang akan menghargai kita.
Ini juga. Jadi dengan berpakaian secara sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kita terhindar dari perlakuan pelecehan seksual. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini tentang berpakaian sesuai syariat Islam? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Bagaimana sih pakaian sesuai syariat Islam itu? Yang seperti tadi, tidak menampakkan lekuk tubuh. Bagaimana kita tahu pakaian kita tidak menampakkan lekuk tubuh? Dengan melihat bayangan kita. Kita berdiri di belakang cahaya, kita lihat apakah betul kita masih terlihat bentuknya. Berdiri dalam bayangannya. Kalau kita melihat bayangan kita masih memperlihatkan bentukan tubuh kita, maka itu belum menurut tahu. Tapi kalau sudah melihat bayangan kita, kemudian yang terlihat hanyalah pakaian saja tanpa memperlihatkan bentuk tubuh, maka itu sudah menurut tahu. Ya, bagaimana? Yang bisa melihat kalian, silakan kalian dengan ketika memakai celana, lihat bayangan kalian. Apakah bayangan kalian masih melihatkan bentuk kaki kalian? Apakah yang kelihatan hanya kainnya saja? Kan beda. Kalau pakaian ketat kan masih kelihatan, ya kan? Bayangannya masih nampak seperti orang nggak pakai pakaian. Beda dengan yang pakai pakaian tapi longgar seperti ini kan yang terlihat bukan kakinya tapi kainnya. Seperti itu. Jadi Pak Guru rasa kalian bisa mengukur sendiri cara berpakaian kalian, dan hal besar harapan Pak Guru setelah selesai mempelajari materi kali ini, kita akan lebih hati-hati lagi dalam menjaga cara berpakaian kita. Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang barusan saya sampaikan, saya sudah menyiapkan soal pretest di akhir materi kali ini. Silakan masing-masing membuka komputernya ke akun. Akhir kasih nama. Oke ya. Oke. Kalau sudah diklik oke, tunggu abang dari saya bertambah. Sudah oke. Karena ini yang ini belum ini sempat mencoba. Ini pakai waktu ya. Jadi ketika ada pertanyaan silakan dijawab karena ini menggunakan waktu. Jangan sampai waktunya habis. Kalian tidak akan muncul soalnya di layar, soalnya akan muncul di sini. Di layar kalian hanya akan muncul option. Ya, jelas ya? Sudah siap? Yo. Gini masukkan itu. Sudah? Belum, Pak. Ya. Sudah ya? Siap? Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang sudah masuk. Ada Nesa, Arul, Liwi, Puroko, Julio, Estiawati, Vina, Widianti, Indah, Diakusita, Ma'ruf, Wahid, Elsa, Indah, Nita, Ramadhani. Oke, udah siap semua ya? Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kuis. Batasan aurat laki-laki silakan kalian pilih. Kalian pilih di gambar kalian ada merah, kuning, biru, hijau. Kalian pilih yang mana? Pilihannya di situ. Oke, silakan pilih. Waktunya berjalan. Batasan aurat laki-laki silakan pilih. Silakan pilih. Sudah? Oke, kita lihat. Oke, yang benar 9 orang ya? Orang yang besar 3 orang, 4 orang aja. Oke, lalu berikutnya satu lagi. Siap untuk tahap berikutnya. Oke, ini skornya. Jadi walaupun jawabannya sama,
Yang skor tertinggi adalah orang yang pertama kali menjawab dua. Ini juga ya, Desa, Rita, Wadi, Baru, Elsa. Siap ya? Berikutnya, true or false, benar atau salah? Aurat adalah bagian tubuh yang harus menutupi dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Benar atau salah? Oh, masih ada 2 orang yang belum. Karena 13 orang. Semua benar ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Yang berikutnya, soal berikut. Jadi, biasa tergeser orang kita. Dan berikutnya, true or false? Salah satu tujuan berpakaian muslim adalah sebagai identitas seorang muslim. Benar atau salah? Ke-13, oke, good. Alhamdulillah ya. 13-nya benar. Kita lihat siapa yang tertinggi. Oke, kita masih di atas. Why press the hands and press the boy? Hebat. Oke, berikutnya. Kuis. Apakah cara berbusana ketat, bentuk tubuhnya nampak walaupun juga orang tua badan sudah menunjukkan berbusana muslim? Apakah cara berbusana berpakaian tapi ketat sudah menunjukkan berbusana muslim? Oke, alhamdulillah 10 orang dengan bagian besar sebenarnya. Oh, baru naik. Lanjut ya. True or false? Tabaruk adalah menutupi hiasan dan keindahan dirinya serta apapun yang wajib itu tidak dapat mengundang fitnah. True or false? Benar atau salah? Ternyata tadi yang salah terkecoh ya. Tabaruk adalah menutupi hiasan dan keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupi. Itu tadi ada tabaruk ini pamer, bukan menutupi, itu sebaliknya. Terkecoh sama soalnya. Podium. Wah, itu luar biasa. Ina nomor 2. Nomor 1 adalah Derita, Wali, Ina dan Wali ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Walaupun sebentar pertemuan kita, saya harap ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal yang kecil, contohnya berpakaian ke sekolah diperhatikan, kemudian dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Jadi berpakaian merupakan cerminan kepribadian kita. Kalau kita berpenampilan yang rapi, insya Allah itu mencerminkan kepribadian kita. Bahwa kita adalah orang yang disiplin dan rapi. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku mendengarkan, jangan pernah bosan untuk belajar dimanapun dan kapanpun selagi ada kesempatan, jangan pernah bosan, karena satu-satunya hal yang bisa berubah kehidupan kita adalah dengan berduduk mengetahui. Sebagai tugas tambahan di rumah, silakan dipelajari materi yang kita pelajari dan juga disalin Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dalil tentang berpakaian. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi, antusiasnya luar biasa, kemudian hasilnya juga luar biasa, sebagian besar sudah tuntas terhadap materi tadi. Berdoakan semoga semuanya sehat-sehat, ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita mengambil pelajaran, kita tutup dengan doa. Kami minta untuk membimbing teman-teman yang membaca doa.
Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas hari ini, saya berdoa memulai. Terima kasih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.